Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Revia Landina dengan NIM 2212930. Saya berasal dari BB11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang apa itu gaya dan pengaruhnya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dilambangkan dengan huruf F dengan satuan Newton atau N, huruf N besar. Gaya merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Pengaruh gaya terhadap suatu benda terdapat beberapa bagian, yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Dan keempat, gaya merubah bentuk benda. Dan terakhir, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Selanjutnya, marilah kita akan membahas tentang macam-macam gaya. Macam-macam gaya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gaya sentuh, yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya kontak langsung antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Yang pertama yaitu gaya gesek, yaitu adalah timbul karena adanya gesekan antara 2 benda atau lebih. Contohnya gaya gesek antara alas sepatu dengan lantai. Yang selanjutnya gaya otot, itu timbul karena adanya kontraksi kerja otot. Contohnya tangan yang mampu mendorong pintu dengan adanya gaya otot tangan. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang dihasilkan oleh benda elastis yang berubah bentuk karena adanya tarikan dan dorongan ataupun tekanan. Contoh dari gaya pegas yaitu busur panah, ketapel, yaitu ketapel yang saat ditarik lalu dilepaskan hingga batu yang ditahan tadi akan melambung jauh ke udara. Selanjutnya yaitu gaya tak sentuh, yaitu gaya yang timbul tanpa adanya kontak langsung dari benda yang satu ke benda yang lain, melainkan dengan adanya gaya dan medan lain yang biasa dia disebut dengan gaya medan. Gaya tak sentuh ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gaya gravitasi. Gaya yang muncul karena adanya medan gravitasi bumi yang menarik ke bawah, contohnya bola yang dilemparkan melambung ke atas ke udara lalu turun ke bawah. Yang kedua adalah gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet yang terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Contoh dari gaya magnet yaitu tarikan magnet dengan besi. Yang ketiga yaitu gaya listrik statis, adalah kekuatan yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda sekitar. Contohnya penggaris listrik yang digosokkan kepada suatu benda yang digosokkan lalu didekatkan kepada rambut hingga rambut tersebut akan berdiri karena adanya gaya dari listrik statis tersebut. Berikut adalah contoh-contoh dari tarikan dan dorongan. Contoh dari tarikan yaitu yang pertama menggerek bendera, yang kedua menarik mobil-mobilan, yang ketiga menarik pintu, yang keempat adalah menarik senar layang-layang. Yang selanjutnya itu dorongan. Dorongan terbagi menjadi beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah mendorong kursi, yang kedua mendorong lemari, yang ketiga mendorong pintu, yang keempat mendorong motor yang sedang mogok. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah besaran vektor yang sesuai dengan ketentuan gaya yang searah bernilai positif dan berlawanan arah bernilai negatif. Yang jika nilai positif ditambahkan atau dijumlahkan dan yang negatif dikurangi. Yaitu resultan gaya dibagi menjadi 2, yaitu pertama resultan gaya yang searah
yaitu disebut juga dengan positif. Dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, rumus tersebut mempunyai keterangan yaitu R sama dengan resultan gaya, F sama dengan gaya yang dijumlahkan, dan N sama dengan banyak gaya. Yang kedua, yaitu resultan gaya berlawanan arah atau disebut dengan negatif. Pada resultan gaya berlawanan arah kita menggunakan rumus yaitu dikurangi dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan F1 adalah gaya pertama yang lebih besar dengan satuan N, yang kedua adalah gaya kedua yang lebih kecil dengan satuan N. Dan ketiga, resultan gaya juga dapat dihitung dengan dalil Pythagoras. Contohnya, dengan menggunakan rumus Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Marilah kita mengetahui apa itu hukum Newton. Hukum Newton itu adalah hukum yang membahas tentang gaya yang terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama hukum 1 Newton dengan bunyi yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, jadi benda yang mula-mula dalam keadaan diam akan terus diam, sedangkan apabila benda itu bergerak, maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan rumus yaitu rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Baiklah, yang kedua itu hukum 2 Newton dengan bunyi jika ada resultan gaya yang bekerja dengan sebuah benda, jadi akan diperoleh hasil dari suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Dari besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Dengan rumus yaitu sigma F sama dengan M dikali A, atau menggunakan cara segitiga yaitu F di atas, M di samping kiri, dan A di samping kanan. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton dengan bunyi jika gaya pertama mengerjakan pada gaya benda kedua, jadi benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Yaitu dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Soal yang pertama, sebuah meja didorong oleh 2 orang dengan gaya searah masing-masing 15 Newton dan 20 Newton. Berapa besar gaya yang bekerja pada meja? Pembahasannya itu kita pertama harus membuat gambar agar kita dapat membayangkan bagaimana apa yang disuruh oleh soal. Maka yang ditanya adalah F total. Lalu kita membuat diketahui F1 sama dengan 15 Newton dan F2 sama dengan 20 Newton. Cara mencarinya yaitu kita menggunakan rumus F total sama dengan F1 ditambah F2. Lalu kita masukkan F1 dan F2 nya, 15 ditambah 20 sama dengan 35. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Sebuah balok didorong oleh 2 orang tapi dari arah yang berbeda atau berlawanan dengan masing-masing 20 Newton dan 35 Newton. Kemanakah arah gaya dorongan balok tersebut? Maka kita harus membuat gambar balok untuk mendapat gambaran dari soal. Dia mengatakan bahwa arah berlawanan, maka satu dari arah kiri, satu dari arah kanan. Lalu kita membuat diketahui yaitu F1 sama dengan 20 Newton dan F2 sama dengan 35 Newton. Dan kita harus memulai dari kiri untuk membuat F1. Ditanya yaitu F total. Kita menggunakan rumus sama seperti yang sebelumnya, tapi menggunakan pengurangan karena ia berlawanan arah. Yaitu dengan cara F total sama dengan F2 dikurang F1. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah ada di dalam soal yang telah diketahui, yaitu 35 dikurang 20 sama dengan 15 Newton. Soal yang nomor 3, dengan soal yaitu sebuah benda bermassa 4 kg yang berada di atas lantai licin ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Penyelesaiannya yaitu yang diketahui adalah massa 4 kg dan gaya yaitu 60 Newton. Gaya adalah disimbolkan dengan F besar. Yang ditanya adalah percepatan yang simbolnya A kecil. Maka kita menggunakan rumus A sama dengan F per M.
Lalu kita masukkan angka yang telah diketahui tadi ke dalam rumus, yaitu 60/4. Lalu kita bagi dan mendapatkan A atau percepatan, yaitu 15 meter per sekon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.